Terima kasih. Jadi dari beberapa hal ya, ini kami rekod dan kami nanti kita sempurnakan. Satu poin-poin yang layak untuk dicatat kalau bisa dipaparkan itu adalah adjusted terkait dengan periode aktivitas pengurus yang baru. Jadi kalau masanya memang sudah tertinggal harus di-adjusted dong. Jadi untuk yang sisanya. Ini poin yang intinya. Kemudian yang kedua, sesuai dengan usulan ya, gaji pengawas dan gaji pengurus itu ditiadakan dulu. Karena lebih bagus kepada konsentrasi kepada adalah variabel cost sesuai masukan Mas Gulam. Variabel cost itu bagaimana? Atas aktivitas yang baik dihasilkan, itu nanti disepakati misalnya mengajukan terkait dengan perhitungan bentuk insentif untuk pengurus maupun pengawas. Ini lazim, selazim-lazimnya, dan juga terkait dengan gaji lazim. Menurut kami periode ini jangan dulu ya, sesuai dengan masukan dan isian. Itu lazim juga. Bahkan Pak Hen saya yakin hal ini bukan tanpa dasar tapi atas pengalaman yang fakta. Kami pun juga pernah mengalami tidak menerima gaji, menerimanya kecil hanya cukup untuk transport PP aktivitas. Itu bisa. Inilah sebagai perjuangan pengurus dan pengawas, apalagi yang calon-calon ini harus betul-betul capable. Jangan langsung mengendaki gaji, pasti nggak terpilih kalian di sini. Karena memang harus fakta aktivitas yang harus dibutuhkan. Kemudian untuk catatan yang ketiga, terkait dengan inventaris, lakukan secara bertahap dan sesuai kebutuhan. Ini artinya bahwa atas peluang yang ada, begitu ada rasional kebutuhan yang memang diperlukan banyak karena aktivitas kegiatan, kalau sudah dipotong angkanya separuhnya, maka keabsahannya untuk melaksanakan yang lebih besar masuk kriteria pelanggaran. Tapi kalau atas yang sudah ditetapkan dan aktivitasnya ini sesuai dengan rasional, itu masih kriteria bisa dipertanggungjawabkan. Nah, poin-poin ini yang terkait dengan katakanlah KPK dan sebagainya, ini nanti akan dimasukkan secara value-nya. Tentunya kami tidak mampu untuk menuntun secara persis. Ada satu peluang nanti akan kita berikan pada sesi penutupan, itu nanti sebelum closing statement atau penutupan rapat oleh pimpinan rapat terpilih, kami berikan waktu untuk membahas bersama formatur dan terkait untuk pengisian pengurus inti yaitu sekretaris dan bendahara. Sehingga RKAPB ini adalah sah karena memang yang menangani, yang menyaksikan, yang melihat adalah pengurus. Karena sesungguhnya koperasi ini adalah pengurus yang bertanggung jawab. Sehubungan hal tersebut, kami ingin minta terkait dengan putusan rapat pada hari ini untuk RKAPB ini, apakah bisa diterima? Monggo, yang masih belum ada satu ekor ini, satu orang. Silakan Pak Koco, barangkali bisa menjadikan suatu catatan, nanti kita tambahkan dalam catatan putusan. Terima kasih pimpinan. RKAPB, Rencana Kerja Anggaran Pendapatan Belanja. Artinya ini adalah rencana kerja. Betul ya Mas Beni ya? Di sini jelas bahwa usaha jangka pendek konsumsi pasar tradisional. Ada pangan, ada sandang, angkanya keluar. Kemudian di sini disebutkan pemasaran, Pawon Semar Mall, digital marketing, kuliner, fashion, ada angkanya. Kemudian di sini ada produksi Pawon Semar, ada jasa koperasi yang keluar angkanya, jasa sampai 200 juta. Sekali lagi saya ingatkan, kita sudah sepakat bahwa RKAPB ini adalah pegangan untuk pengurus dan tidak boleh melenceng dari yang sudah ditetapkan.
Betul ya pimpinan? Oleh karenanya menurut saya yang harus jelas sekarang adalah ketika bicara konsumsi, di sini ada sandang, ada pangan, di situ di bawah juga disebutkan ada minyak goreng, ada beras dan seterusnya. Ini harus clear. Dari penyusun yang nama-namanya ada di sini yang tadi juga saling mempertanyakan kenapa penyusun kok saling mempertanyakan di forum. Artinya susunaninya belum selesai di tim penyusun. Artinya sekarang ketika kita bicara ada beras sekian ribu ton dan seterusnya, silahkan dijelaskan. Supaya pengurus yang nanti akan menduduki jabatan sebagai ketua, itu guidance-nya jelas. Kalau buat saya nggak tahu, karena dari nama yang mengajukan diri siap jadi pengurus, ketua adalah Mas Utama sama Mas Nur Cahyo. Mas Nur Cahyo ada namanya di situ, Mas Utama nggak ada di situ. Ini tinggal ditanya, Mas Utama berani nggak pegang dengan rancangan seperti itu? Kalau nggak berani ya berarti tinggal Nur Cahyo jadikan ketua, tapi komit kalau sampai nggak untung seperti angka itu, siap untuk menanggung risikonya seperti apa. Terima kasih. Baik, masukan yang bagus bisa masuk dalam catatan. Itu nanti ada session yang tersendiri. Saya melihat sudah seperti ada bayangan dari Mas Utama yang terkait dengan ini. Namun langkah demi langkah, bahwa kita segera juga akan menetapkan untuk kegiatan yang lain, maka sekali lagi, apa yang disampaikan Bapak Suryo Koco ini sudah masuk catatan Bapak, dan itu nanti akan juga disampaikan di dalam satu closing statement-nya. Maka kalau mesti harus naik dalam suatu perimbangan di sini, menjadikan suatu susunan yang berubah. Sedangkan susunan itu dalam tatip sudah kita sahkan. Maka sekali lagi baik, Mas Gulam monggo, silakan. Baik, terima kasih. Karena saya juga bagian dari tim penyusun, saya coba bantu menjawab ya. Jadi ini juga harus menjadi evaluasi teman-teman di pengurus ke depan. Ya pertanyaan Mas Koco betul. Jadi semua yang terpasang angka-angka itu dasarnya apa ya. Saya rasa karena waktu itu saya ada di situ, itu ada ukurannya. Kalau disebut di rancangan kerja itu masuk dalam naskah akademik ya. Waktu itu kan kita sama-sama susun menggunakan jenis-jenis proyeksi yang kita pasang dan juga angka-angka menggunakan formula yang waktu itu kita pasang gitu ya. Makanya ke depan jangan sampai harusnya disajikan di layar lebar angka-angka itu. Ini sheet-sheetnya kan ada itu teman-teman di tim penyusun kan ya. Nggak tahu hari ini siap disajikan atau enggak, tapi saya coba bantu itu semuanya sudah kita susun menggunakan acuan pada waktu itu, misalkan sandang pangan gitu ya, itu ada permintaan beras yang kita proyeksikan dari beberapa anggota kita yang punya bisnis. Jadi beras kira-kira kebutuhan sehari dari sebuah restoran itu sekian, kemudian kita pasanglah di situ. Waktu itu saya juga mengingatkan bahwa jangan berfantasi atau memasukkan angka yang kira-kira tapi tidak realistis. Tapi pada waktu itu teman-teman semuanya sudah memasukkan angka itu berdasarkan beberapa bisnis yang kita dapatkan dari anggota-anggota kita. Saya rasa teman-teman semuanya ingat bahwa kita sempat mendata anggota-anggota kita yang punya bisnis beberapa. Termasuk dulu pernah ada Pawon Semar Mall. Kegiatan pemasaran yang kita jalankan dari anggota-anggota kita di Jabodetabek. Nah, bisnis koperasi itu di mana perannya? Kita membuat aplikasi semacam kayak aplikasi online itu ya. Koperasi membantu memasarkan produk-produk anggota.
dari pemasaran produk-produk anggota yang kita pasang di aplikasi itu kita mendapatkan jasa berapa persen kurang lebih. Nah, kita pasang di situ juga ya. Jadi ukurannya sebetulnya jelas pada waktu itu. Cuman kelemahan pada saat ini penyaji materi belum melengkapi atau menyajikan data yang digambarkan. Seolah-olah tadi Mas Koco meragukan. Seharusnya ke depan pengurus bisa menayangkan. Tapi saya yakin bersaksi karena pada waktu itu menyusun ukuran-ukurannya jelas, sudah jelas. Saya rasa saya cuma membantu dalam proses penyusunan materi pada waktu itu, bahwa angka-angka itu memang sudah berdasarkan ukuran, berdasarkan riset, berdasarkan data-data yang kita dapatkan dari anggota, cuman hari ini tidak ditayangkan. Artinya ketidaksiapan dari pengurus maupun pengas untuk menyajikan itu. Terima kasih. Baik, jadi secara prinsip yang terkait paparan RKAPB ini, kita akan memutuskan di dalam suatu kerangka induknya, terus kemudian kita mempersilahkan nanti pada ketua terpilih untuk mengkaji. Nah, sehingga pertanyaan yang perlu kita sampaikan untuk mengakomodir semua pihak, suatu paparan yang ada di sini dengan keterbatasan suatu alat dan sebagainya, maka disampaikan adalah dengan suatu summary. Tapi telah tersaji sesungguhnya secara lengkap di dalam suatu data detailnya. Nah, sehubungan hal tersebut, ada suatu pilihan, apakah RKAPB ini nanti akan diputuskan pada saat pimpinan ketua yang terpilih baru, yang tentunya memiliki suatu kesempatan untuk bahas lebih detail secara cukup waktu, nanti kita berikan kesempatan, atau sekarang harus diputuskan. Kalau sekarang harus diputuskan, monggo dijawab dengan secara tegas, karena kami masih ada agenda juga yang lain. Jadi RKPB harus disahkan sekarang ini. Bukan menunggu ketua terpilih mengesahkan. Salah kaprah itu nanti. Bisa goyang kanan gorang kiri, makin melebar kacau balau itu nanti. Yang penting kan RKPB nanti akan dilakukan perbaikan. Sehingga catatan-catatan tadi itu harus dijalankan. Sehingga RKPB yang sudah disahkan itu bukan harga mati, tapi ketua terpilih nanti harus menjalankan rekomendasi. Tadi kan ada catatan 1, 2, 3, itu harus dijalankan oleh ketua terpilih. Tapi disahkan nanti pada saat penyampaian visi misi, kita tanya nanti bagaimana dia menjalankan rekomendasi yang sudah diputuskan tadi. Jadi jangan sampai kebalik. Jangan sampai nanti setelah dipilih, ketua terpilih baru memutuskan, oh salah, diputuskan sekarang ini. Tapi ada catatannya, catatan 1, catatan 2, catatan 3. Catatan itu diberikan. Nanti pada saat penyampaian visi misi kita tanya, bagaimana dia menjalankan catatan-catatan itu. Sehingga dia tidak melakukan perubahan sesuai dengan seleranya, nggak boleh. Dia menjalankan keputusan RAT, ketua terpilih itu. Bukan keinginannya ketua terpilih, bukan. Ketua terpilih menjalankan keputusan RAT sesuai dengan rekomendasi RAT yang diputuskan oleh pimpinan sidang pleno. Yang diputuskan oleh pimpinan sidang pleno. Sehingga di dalam penyampaian visi nanti kita uji. Jadi kita uji, bukan dia kemudian memutuskan sendiri, tidak. Keputusan sudah ada. Tapi kita uji, layak enggak sih orang ini jadi ketua? Itu kira-kira seperti itu. Baik, kami memahami. Saudara Beni Suarsono, apakah saudara memiliki catatan atas masukan-masukan tadi sebagai suatu action yang dibacakan atau ditunjukkan dalam rapat anggota ini, sehingga bisa menjadikan suatu perhitungan dalam pengesahan para anggota secara detailnya? Satu, misalnya tadi adalah bahwa gaji pengurus sama gaji ini tidak ada, paling tidak sudah mendekati kualitatifnya, nanti untuk angkanya bisa dilengkapi setelah ini. Nah, kalau memang memungkinkan,
monggo, karena maaf memang kita kebetulan situasi katakanlah hujan, ini peralatan TV dan sebagainya juga tidak tersambung dan mungkin data softwarenya juga belum ini. Monggo, kalau ada kami waktu persilakan atau mungkin dibacakan. Maaf, saya sampaikan saja bahwa beberapa catatan-catatan tadi sudah dimasukkan di dalam notulen pertemuan hari ini. Hanya yang perlu saya tekankan bahwa angka-angka yang sudah ada, tadi kan Mas Koco sudah ingatkan ya, bahwa itu sudah given kan. Jadi tinggal ngelaksana. Catatan yang disampaikan Pak Endarji tadi harus ada dan diterjemahkan dalam bentuk angka lebih detail lagi. Karena ini angkanya sudah ada nih, pakai waktu itu disusun pakai program ya. Jadi kalau satu berubah semua. Saya hanya ingin menggarisbawahi untuk memudahkan saja, apakah anggota ini setuju atau sepakat, usulan saya ini adalah, apakah dari calon ini nanti mampu, berapa sih angka yang mau kita tetapkan, udah, itu buntutnya dulu. Nah, nanti item-item apa yang harus dihilangi, sudah harus di dalam catatan ini tadi. Jadi item-item tadi bareng masukan kan, karena saya juga ikut menyusun ini. Nah, item-item itu yang harus nanti disusun ulang, supaya mencapai angka tersebut. Jadi kita saya pikir catatannya sudah cukup lengkap, tinggal kita tetapkan saja berapa sih target SHU-nya bisa dicapai atau tidak. Kemudian mana yang capex, mana yang opex yang harus dihilangkan. Dan kita sudah sepakat tidak ada untuk pengurus untuk opex-nya gitu kan. Jadi capex-nya ada kalau itu memang hal yang langsung. Jadi mengenai angka itu akan jadi perdebatan gitu. Ya buat saya sih ya itu wajar aja gitu. Hanya ini kan sebagai acuan. Kalau itu kan tidak hukumnya pasti gitu ya. Nggak ada yang pasti gitu. Kalau itu pasti nggak ada calon yang mau gitu. Tapi hal yang kira-kira dirasa bisa dicapai, saya rasa bisa. Saya minta maaf saya nggak bisa menyajikan, tapi saya membuat paparan di sana, ringkasan dari ini semua angka-angkanya. Karena kalau kita detail benar kita lakukan, maka bisa sampai malam tadi. Saya rasa ya kita inginnya nggak sampai malam-malam dah. Tapi poinnya sudah dapat. Berapa targetnya, berapa biaya yang diizinkan untuk dikeluarkan, diambilkan dari kantong mana, itu yang harus disepakati di sini. Jadi kalau angkanya nanti relatif, tapi kalau angkanya bawah udah dikunci, orang nggak bisa lari kemana-mana. Cara bisnisnya dia tadi ya, karena penyusunan bisnis beras, bisnis yang lain, garam dan sebagainya, itu bisnis yang akan dijalankan oleh pengurus. Tinggal dia bisa mencapai itu apa enggak. Gitu. Kalau ternyata nggak mencapai, bagaimana adjustment-nya seperti apa dan sebagainya gitu. Kan poinnya ini mencapai profitnya kan, SHU-nya kan. Nah, udah SHU-nya ditetapkan berapa. Kalau saya tadi ngitung secara proporsional 125. Ya sebagai referensi aja. Saya berusaha di satu bisnis, saya bisa berikan 150 dengan modal 500 juta gitu. Saat ini karena saya tahu saya akan dapat keuntungan 2-3 kalinya gitu. Makanya ada yang bisa saya bagi. Nah, apakah hal ini hal yang wajar atau tidak ya kita tidak tahu karena masing-masing mempunyai risiko bisnis masing-masing yang berbeda gitu. Jadi kalau menurut saya catatan-catatan sudah ada semua, saya sudah ada catatannya, tinggal nanti di dalam notulennya dimasukkan apa catatan-catatan tadi yang ada. Hanya harus disepakati berapa targetnya. Itu paling mudah kita menentukan ini targetnya sekian. Nah, nanti tinggal rinciannya dirubah karena ini sudah jadi program ya. Jadi nanti mana yang dihilangkan kan sudah ada semuanya gitu. Demikian Ketua Sidang. Terima kasih. Jadi semakin jelas untuk Pak Beni juga bersedia ini nanti akan melengkapi karena dikarenakan memang beberapa masukan itu yang cukup banyak. Termasuk perlu kami sampaikan kepada peserta rapat yang online, cukup banyak juga pertanyaan sama, tapi rata-rata hampir mirip dengan yang telah ditanyakan di dalam kupasan ini. Maka sudah masuk di dalam bahasan, mudah-mudahan rekan-rekan peserta rapat anggota yang online, kami juga sudah mempersiapkan atau menangani terkait dengan saudara-saudara kita anggota yang rapat pada posisi offline. Untuk itu terima kasih atas perhatian mereka dan keaktifannya di dalam menyampaikan suatu tanggapan. Kembali mohon untuk bisa di ini. Kalau menurut rasional tadi yang disampaikan dan kajian dan itu nanti akan di backup tentunya untuk merumuskan suatu tatanan angkanya yang akan keluar yaitu komitmen sebagai suatu langkah yang akan dijalankan atas RKAPB ini akan menghasilkan
laba kurang lebih atau SAU 125 juta. Nah, begini. Dalam kurun waktu kurang lebih 5 bulan efektifnya lah kira-kira. 25 juta. Terus kemudian untuk mewujudkan angka ini sesuai dengan matematika tadi Bapak Beni Suarsono, itu pasti akan ketemu dengan rasionalisasi terkait dengan apa? Periode kos-kos yang terjadi yang hilang-hilang kan gitu kan. Terus kemudian omset yang penyesuaian ini insya Allah akan ketemu karena pandangannya tadi adalah pakai suatu metrik analisisnya yang cukup wajar. Sehingga terkait dengan pelaksanaan ini sekali lagi sebagai suatu kerangka yang bisa untuk segera menjalankan koperasi atas siapapun ketua yang terpilih nanti, apakah kalian juga sepakat untuk membekali para calon ketua terpilih untuk menyetujui RKAPB ini menjadi pegangan dan disahkan sebagai RKAPB tahun 2022. Mohon untuk tanggapan, apakah ini bisa disahkan? Yang ya dengan catatan tentunya. Siapa yang setuju disahkan untuk ini dengan catatan? Oke, terima kasih. Alhamdulillah satu putusan telah bertambah lagi karena menyangkut suatu angka. Jika ini dibahas, tentunya 1 minggu pun kita juga belum tentu kelar. Tapi kalau kita tangkap dengan suatu semangat, pasar tidak mampu diukur oleh logika, karena pasar bergejolak dengan alamnya. Tapi kita dengan penuh keyakinan, 125 juta calon ketua koperasi Pawon Semar akan mudah tercapai. Aplaus untuk kita semua. Mas Beni, terima kasih sekali sumbangsihnya begitu banyak, sampai saya sangat sayang untuk melepaskannya. Anggota rapat anggota dan rapat anggota luar biasa yang kami cintai, tiba saatnya bahwa kita ini adalah untuk menetapkan suatu kondisi kepengurusan yang lama dalam status dimisioner dan kita ikuti ESOMA yang kurang lebih ini mungkin setengah jam mau tidak mau karena ada sholat dan kita coffee break juga ya, atau 20 menit lah, 20 menit karena ada sholat juga ya, sehingga kita mampu melaksanakan agenda yang masih ada 2, yaitu terkait dengan pemilihan dan closing statement penutupan untuk calon ketua terpilih. Untuk itu status pengurus dan pengawas kami nyatakan demisioner dan kita rehat sejenak 20 menit.